Shalom saudara-saudari, kita bertemu lagi di dalam ibadah minggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita hari minggu lepas minggu, bahkan hari lepas hari. Karena bagi Tuhan, kita adalah anak-anaknya, umat tebusannya, milik kepunyaannya sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sebab itu, hari ini pun akan ada tuntunan Tuhan, sehingga membuat kita akan menjadi saksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Yuk kita mulai dengan doa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini bukan suatu hari yang biasa-biasa. Hari ini adalah hari di mana kami mendapat tuntunan Tuhan kembali, sehingga jalan-jalan kami adalah jalan-jalan kemenangan Tuhan, jalan-jalan di mana suatu kepastian akan setiap janji Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, Amin. Saudara-saudari, kalau minggu lalu kita telah belajar dari Yusuf tentang bagaimana keputusan Yusuf menempatkan dia di dalam rancangan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Ini juga relevan berhubungan dengan kita. Bagaimana Tuhan sudah sediakan, sudah bayar harganya untuk kemenangan kita, berkat kita. Tetapi keputusan-keputusan kita menentukan seberapa besar bejana yang kita siapkan untuk menampung berkat-berkat ini, saudari. Amin ya. Dan itu dari perjanjian lama. Dan minggu ini kita belajar karena antara apa yang Tuhan sudah curahkan, berikan, ataupun janjikan kepada penggenapannya, kadang butuh waktu. Dan kita nggak tahu berapa lama waktunya. Ya, dan disinilah kita harus belajar menanti janji Tuhan. Nggak mudah. Kadang-kadang menanti janji Tuhan itu adalah suatu hal yang membuat kita frustasi, yang membuat kita juga kadang jadi mundur mungkin. Benar nggak ya? Oh, itu mungkin hanya sekedar kasih semangat aja. Tetapi saya mau katakan saudari, itu adalah pasti. Kita mau belajar hari ini, ya. Ceritanya adalah yang setema dengan kenaikan Tuhan Yesus, saudari. Oke? Ya. Jadi diceritakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara-saudari, kita melihat ketika Yesus sebelum naik ke surga, ya, dia mau meninggalkan murid-muridnya, selama ini dia bersama murid-muridnya, dan dia akan naik ke surga. Sebab itu pasti hal-hal yang pentinglah yang akan dia sampaikan dan dia nyatakan kepada para muridnya, yaitu kita ini. Dan salah satu hal yang penting, sesaat sebelum dia naik ke surga, dia menyatakan tentang menantikan janji. Sehingga tema kita adalah suatu firman ataupun suatu pesan yang dari Tuhan yang jelas buat kita, yaitu menanti janji Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan mau tuntun ketika menanti janji Tuhan. Pertama dari ayat ini kita bisa melihat ketika Yesus berkata kita menanti janji Bapa, ya, yang telah kamu dengar daripadaku, saudari. Jadi pertama tentang janji Tuhan ini Anda harus dengar dari Yesus. Kita harus dengar dari Yesus. Dan di mana kita dengar dari Yesus kalau bukan dari firman? Amin, saudara-saudari. Kalau dulu dalam zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Sebab itulah Yesus sekarang bicara langsung. Dia janjikan langsung. Tetapi sekarang Anda dan saya setelah memiliki kegenapan seluruh janji Tuhan. Artinya seluruh janji Tuhan sudah ditulis. Kalau dulu para muridnya balik, yang disampaikan adalah apa yang disampaikan. Yang dijanjikan adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita belum punya perjanjian baru, tapi sekarang Roh Kudus sudah memberikan semua janji-janji Allah di dalam firman Tuhan. Anda dan saya sudah diberikan seluruh janji-janji Allah itu. Amin. Sebab itu firman Tuhanlah yang kita butuh. Kita butuh firman Tuhan sekali hari-hari ini. Amin ya, saudara-saudari. Nah, bahkan di dalam firman Tuhan tadi kita baca, sesudah Yesus menjanjikan tentang suruh mereka menantikan janji Tuhan, lalu ya salah satu janji itu adalah Roh Kudus diberikan pada mereka. Tetapi saya percaya janji itu bukan hanya tentang Roh Kudus. Roh Kudus justru diberikan supaya Anda dan saya diingatkan akan janji-janji Allah itu. Ya.
Nah, kesudah mereka menerima Roh Kudus itu, dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 dan sampai 16, di situ dikatakan pada hari itu berdirilah Petrus, saudari ya, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudarinya yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, dan berkata, "Hai saudara-saudari, ya, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Lalu kemudian ayat 20 dikatakan, "Sebab ada tertulis di dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Dengan kata lain, Anda bisa ngelihat di sini, dari mana mereka tahu bahwa harus ada pengganti. Dari mana mereka tahu ya tentang mereka nggak perlu menyesali tentang apa yang terjadi. Semua dari firman. Sebab itu kita butuh firman. Karena di firman itu mereka menemukan janji Allah. Mereka bukan hanya menemukan janji Allah, tapi juga mereka mendapatkan tuntunan. Kita harus cari ini pengganti. Saudara-saudari, ketika kita menantikan janji Tuhan, kita harus diingatkan tentang janji-janji Allah ini. Tuhan sudah berjanji, dan apa yang dia janjikan nggak mungkin nggak digenapin. Roma 9 ayat 28 katakan, apa yang difirmankannya pasti digenapinya di muka bumi segera dan sempurna. Kita harus diingatkan janji-janji Tuhan, dan itu hanya ada di firman Tuhan. Kalau ketika Anda menanti janji Tuhan, dan Anda nggak baca firman Tuhan, maka saudara, saya katakan penantian kita akan menjadi sulit, sukar, dan penuh dengan tantangan dan keraguan bahkan. Tetapi ketika kita menantikan janji Tuhan, kita baca firman, maka kita akan semakin diteguhkan. Walaupun mungkin kita belum melihat seluruhnya, saudari. Dan ketika kita menantikan janji Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Mungkin masalah semakin menumpuk, tapi disitulah kita baca firman dan akan ada tuntunan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita balik lagi, saudara-saudari. Yang Kisah Para Rasul 1 ayat 4 ayat kita tadi. Dikatakan pada suatu hari tadi kan, ketika Yesus makan bersama sesaat sebelum dia naik ke surga, ya. Kemudian dikatakan di sini ayat yang luar biasa. Dia menyuruh mereka tinggal di situ di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dia tidak bilang menjantikan janji Allah, janji Tuhan, tapi dia mengatakan janji Bapa, saudari. Ini suatu hal yang luar biasa, saudari. Amin. Kenapa? Ketika dia ngomong tentang janji Bapa, ini dia bicara tentang relationship, the new relationship. Sekarang ketika Yesus telah mati dan menebus kita, maka kita sekarang kembali memiliki hubungan dengan Allah. Dan Allah adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya. Kalau dulu, bahkan zaman Yusuf, saudari, Yusuf mendapatkan sesuatu bukan karena dia anak, tetapi karena kasih karunia, anugerah Tuhan semata-mata, Tuhan pakai dia. Tetapi sekarang kita memiliki better covenant, perjanjian yang lebih baik, keadaan yang lebih baik. Yaitu kita telah menjadi anak, sehingga bukan hanya tentang kasih karunia, tetapi juga, saudari, Tuhan mewariskan. Janji-janji Tuhan itu dengar adalah warisan. Bukan hanya sekedar janji. Janji mungkin Anda nggak akan lihat ataupun mungkin digenapin, tetapi ketika di warisan Anda pasti dapatkan. Amin. Itu secara legal, secara valid, itu sudah menjadi bagian Anda. Misalkan kalau Anda adalah anak daripada, contoh aja, Jokowi, maka walaupun apapun yang dimiliki Jokowi, walaupun Anda belum pegang apa yang dia miliki, tetapi Anda adalah legal, artinya Anda adalah memiliki status yang valid untuk menerima segalanya yang dia miliki. Dan kita katakan di sini adalah janji. Sehingga ketika Anda mulai melihat sebagai saya anak, maka janji-janji Allah itu adalah suatu warisan. Itu adalah hak Anda dan saya. Amin, saudari. Tetapi kita
harus menyadari status kita sebagai anak. Oleh sebab itulah ketika Anda menantikan janji-janji Tuhan, kita butuh firman. Kenapa? Karena firman inilah yang mengingatkan kita akan janji Allah. Firman inilah juga yang memberikan kita tuntunan menghadapi tekanan masalah dan setiap keadaan. Ya, untuk kita menapak terus, berjalan terus sampai pada janji itu digenapi. Tetapi juga firman ini jugalah yang mengubah pola pikir kita, cara lihat kita. Sekarang kita melihat diri kita adalah anak, saudara-saudari. Kita sekarang adalah ahli waris. Oleh sebab itulah kita butuh firman Tuhan. Iya nggak? Di dalam firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 44, saudara-saudari, Yesus berkata kepada mereka, saudara-saudari, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Saudara-saudari, banyak kali cara lihat kita, cara pola pikir kita sangat menentukan, bukan seringkali, tetapi pola pikir kita, cara lihat kita, itu menentukan, saudara-saudari, menentukan keadaan kita, menentukan kekuatan kita, menentukan harapan kita, menentukan semangat kita. Tadi kita ngelihat ketika kita melihat bahwa status kita, cara lihat kita sekarang, saya adalah anak, dia Bapa, maka itu kita melihat janji Tuhan adalah suatu warisan, suatu hak kita. Bukan lagi, Tuhan, kalau Engkau berkenan. Enggak, saudara. Anda sudah jadi anak, Anda dan saya. Maka janji Tuhan adalah juga warisan dari Tuhan. Kemudian juga, maka ketika Anda ngelihat cara lihat itu, maka Anda punya keyakinan kokoh, pasti janji ini digenapi. Kemudian ya, ini juga sama yang tadi, ayat Lukas 24 ayat 44. Yesus bilang, dalam firman Tuhan, Yesus ngomong di sini, dia tekankan, ini juga berhubungan sesaat sebelum dia naik ke surga. Dia bilang, harus digenapi semua tentang aku. Ini bicara apa sih? Ini bicara tentang mengubah pola pikir kita, cara pikir, cara lihat kita. Kadang kita nggak sadar ini berkali-kali Tuhan tekankan, berkali-kali Tuhan sampaikan, berkali-kali Tuhan membuat kita mau mengerti, diulang-ulang terus. Apa maknanya? Maknanya adalah ini tentang aku. Penggenapan semua janji adalah tentang Tuhan, bukan tentang Anda dan saya. Ketika Anda menantikan janji Tuhan, lalu bicara tentang Anda dan saya, maka itu membuat kita akan gak layak. Kalau kita melakukan sesuatu yang gak standar Tuhan, kita merasa kita gak layak, udahlah Tuhan gak akan kasih saya janjinya. Saudara, itulah yang membuat kita tidak menyediakan wadah untuk menerima janji ini. Tetapi ketika kita mulai melihat bahwa janji-janji Tuhan, kehidupan saya adalah tentang penggenapan segala sesuatu tentang Yesus, maka Anda melihat, wah, hidup ini tentang Tuhan, tentang Dia, tentang kesetiaan Tuhan, tentang penebusan Tuhan, tentang karya Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Saudara-saudari, seringkali berkali-kali kita nggak melihat tentang kebenaran ini. Dan Tuhan mau ulang-ulang. Kenapa kita sukar melihat janji Tuhan? Bahwa janji itu adalah milik kita. Karena kita ngelihat diri kita terpisah dengan Tuhan. Kita melihat hidup kita ini adalah tentang kita, saudari. No, ketika kita sudah ditebus, hidup kita milik Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai kita bukannya seenak-enaknya aja, bukan jadi budak, tapi dijadikan anak. Tetapi intinya hidup kita yang sudah ditebus, dibayar oleh Dia adalah milik Tuhan. Sebab itu segala sesuatu tentang kita, kebutuhan kita, pergumulan kita adalah tentang Dia. Tentang Yesus. Kalau Anda dan saya membutuhkan janji Tuhan, membutuhkan terobosan, Anda ngelihat, aduh Tuhan, saya bisa nggak ya? Tuhan, saya layak nggak? Maka iblis akan menuduh Anda. Iblis akan memana-mana Anda. Kamu gak layak. Kamu gak akan bisa. Coba siapa, berapa banyak orang yang menerima janji ini? Paling 1-2. Kalau dia bilang, mungkin iblis gak akan bilang gak ada, tetapi dia bilang paling 1-2. Dan itu juga orang-orang yang hebat. Kalau kamu siapa?
Kita mulai ragu, Tuhan, janji ini buat saya enggak ya? Tapi kalau Anda melihat bahwa Tuhan, setiap janjimu adalah tentang Engkau, maka kita akan tenang. Walaupun saya belum melihat saat ini, tetapi ini tentang Tuhan. Tuhan gak pernah berdusta. Tuhan punya kuasa yang tak terbatas. Tuhan itu setia. Maka Anda dan saya, ketika menanti janji Tuhan, akan semakin dikuatkan, semakin teguh. Karena semakin mengenal Tuhan, semakin melihat dengan cara yang baru. Amin, saudari. Karena hidup ini adalah tentang Dia. Anda ngelihat, selanjutnya, tadi Lukas 24, ini kita baca ayat 44. Selanjutnya kemudian yang terjadi ketika Yesus naik ke surga, diangkat ke surga. Saudari, setelah Yesus ngomong ini tentang aku, lalu kemudian dalam Lukas 24 ayat 51 sampai 52 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus naik ke surga sambil memberkati. Ini membuktikan bahwa Tuhan mau beri kesan karena Dia sekarang mau berpisah, Dia mau ada di surga. Maka Dia mau beri pesan kepada murid-muridnya. Dia sangat ingin memberkati. Oleh sebab itulah ketika naik ke surga, Dia sedang memberkati. Dan itulah kesan terakhir yang berbekas di murid-muridnya. Allah mau memberkati kita. Dengan janji-janjinya, dengan kemurahan dan kasih-Nya, kebesarannya, tuntunannya, pimpinannya. Saudara. Dan ketika Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudari, Anda ngelihat enggak? Ketika mereka sadar tadi bahwa ini semua tentang Tuhan, maka mereka mendapatkan hidup ini adalah tentang Dia. Ketika murid-murid mendapatkan hidup itu, hidup mereka adalah tentang Tuhan, kesetiaannya, kebesarannya, kuasanya, kasihnya, maka mereka jadi sujud menyembah dan mereka bersukacita. Saudara-saudara, sukacita, penyembahan adalah hasil dari kita melihat dengan pola pikir yang benar, melihat dengan benar. Penyembahan bukan untuk membuat Tuhan berkenan sama kita. Penyembahan bukan membuat Tuhan hadir di kehidupan kita. Dia sudah menyertai kita, Dia hadir. Tapi pola pikir, cara lihat yang benar tentang siapa Tuhan dan bagaimana hidup kita akan membuat kita menyembah dengan benar dan akan membuat kita bersukacita. Bukan karena keadaan, tetapi karena mengerti, mengetahui, memahami hidup saya bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Bukan tentang Tuhan, bukan hanya sekedar apa yang Dia mau, apa yang Dia suka, apa yang Dia rancang. Bukan, saudara, tetapi pergumulan saya adalah tentang Tuhan. Kebutuhan saya adalah tentang Tuhan yang untuk mencukupinya. Pergumulan saya adalah tentang Tuhan yang untuk memberikan kemenangan buat saya. Walaupun mungkin kita nggak layak, saudara. Aneh bukan? Tetapi ini dia. Karena Tuhan itu memberi melampaui daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Apa yang gak pernah timbul di hati, gak pernah Anda dengar. Jarang, gak pernah didengar di dunia selama ini. Anda diberi bukan karena kelayakan Anda, tapi Anda diberi karena Tuhan itu. Ini tentang hidup Anda, tentang Tuhan. Saya gak pernah dengar sebelumnya, saudara. Di ajaran manapun saya nggak pernah dengar. Baru Yesus yang menyatakan lewat firman-Nya. Ini luar biasa. Jadi lihat, ketika kita mendapatkan pola pikir yang baru, saudara-saudari, maka kita menyadari bahwa hidup ini adalah tentang siapa Tuhan. Dengan kuasanya, dengan kasih-Nya, dan tidak lagi ditentukan oleh keadaan apapun kemampuan kita. Bagaimana kalau kita nggak bersukacita dengan mengetahui fakta ini, saudara-saudari? Jadi Anda nggak lihat. Ketika kita menanti janji firman Tuhan, maka saudara, menanti janji Tuhan, maka kita butuh firman untuk diingatkan janji Tuhan, untuk hidup dituntun, lalu untuk diubah pola pikir. Kita menyadari status kita sebagai anak Allah, saudara. Kita mulai menyadari hidup ini adalah tentang Dia, bukan tentang kita. Amin. Nah, lanjut saudara-saudari. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12-13 ya. Sesudah mereka Yesus naik ke surga, mereka balik ke Yerusalem dengan sukacita, saudara ya. Kemudian dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang.
Ya, mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simon, orang Selot, dan Judas Yakobus. Saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini adalah ketika mereka menempatkan kebenaran-kebenaran yang tadi kita sudah bahas, saudari. Lalu mereka bukannya, oh santai, senang, tenang, ayo jalan-jalan. Oh, kita suka cita ini semua tentang Tuhan, udah beres semua. Bukan, saudara. Mereka naik ke ruang atas. Apa yang terjadi dengan ruang atas, saudara-saudari? Kalau kita naik ruang atas, kita ingat ini adalah, saudara, di ruang atas di mana mereka sebelumnya mengadakan perjamuan terakhir dengan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong, firman Tuhan mau sampaikan. Ketika Anda dan saya menantikan janji Tuhan, kita harus Last Supper. Bukannya terima komuni, bukannya menerima tubuh dan darah Yesus doang, tetapi ingat, ketika mereka Last Supper, mereka nggak sendiri. Mereka bersama orang-orang percaya yang lain. Artinya komunian dengan orang-orang lain untuk bersyukur. Karena Last Supper ini pengorbanan Tuhan Yesus yang kita harus syukuri. Ketika Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur. Ketika dia mengambil cawan yang berisi anggur, dia mengucap syukur. Persekutuan untuk bersyukur ini. Ketika kita menanti janji Tuhan, saudara, jangan komplain, jangan mengeluh, tapi mulai bersyukur. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan atas janji-janjinya, atas siapa dia, karena hidup saya sekarang tentang dia. Lalu kemudian Anda ingat ketika perjamuan terakhir, Yesus bukan hanya sekedar perjamuan terakhir yang berkesan pada mereka saat itu adalah ketika sebelum perjamuan terakhir itu Yesus membasuh kaki mereka, saudara-saudari. Ini tanda suatu kerendahan hati, tetapi juga tanda pelayanan, melayani. Jadi ketika kita menantikan janji Tuhan, kita harus bersyukur dengan semua orang percaya. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk melayani. Jadi ketika Anda dan saya menantikan janji Tuhan tadi, saudara-saudari, ya, kita perlu bersyukur dengan orang percaya dan kita butuh peduli dengan orang lain. Kita bersyukur karena janji Allah. Tuntunan hidup kita adalah ketika kita punya masalah, kita punya tantangan, jangan stuck dengan masalah kita. Tetap aja peduli dengan orang lain. Jangan egois. Inilah tuntunan Tuhan. Terlalu banyak orang percaya merasa masalah dia terlalu berat sehingga dia nggak bisa lagi berbagi, nggak bisa lagi membantu orang lain. Saudara, kalau Anda percaya masalah Anda adalah tentang kekuatan Tuhan Yesus, maka tetap ada hal yang kita bisa lakukan untuk peduli kepada orang lain. Walaupun kita menghadapi masalah yang berat, saudara, percaya, ini suatu kebenaran. Ketika Anda tetap peduli kepada orang lain, walaupun Anda sedang ada tekanan yang luar biasa, ketika Anda sepertinya ada di lembah, sesungguhnya Anda sedang mempermuliakan Tuhan, sedang menyatakan iman Anda. Tuhan, Engkau yang bekerja, memberi saya kemenangan, maka saya bisa tetap peduli. Tuhan, Engkau jadi sumber, maka saya tetap bisa memberi. Amin, saudara. Dan ketika Anda terus mengubah pola pikir, maka Anda melihat, status saya anak kok, hidup saya tentang dia. Luar biasa, saudara. Amin. Jadi inilah yang kita dapatkan dari Tuhan. Lanjut, saudara. Di ayat kemudian, saudara, di Kisah Para Rasul 1 ayat 12-13. Sesudah itu, ya, saudari, sesudah tadi, mereka naik ke ruang atas, dikatakan, Petrus ngomong, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Ini bicara pengganti Yudas Iskariot, saudari. Ya, dan dikatakan, saya langsung aja ya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, yang disebut juga Justus dan Matias, saudari. Apa maknanya? Saudara, maknanya adalah mereka tidak terpanah dengan perbuatan si Yudas Iskariot. Mereka tetap melihat pada jalan keluar, pada kehendak Tuhan, dan mereka terus bekerja, saudara. Karena untuk menentukan ini mereka mengusulkan, mereka buang undi, mereka berkumpul, mereka melakukan mungkin riset siapa nih ya yang layak nih ya, harus udah ada sejak zaman sudah baptisan Yohanes terus sampai Yesus terangkat ke surga. Mereka harus cari siapa orangnya, mereka tanya-tanya, mungkin mereka ingat dia ada nggak ya? Nah, saudara, ini bicara apa? Mereka tetap tekun bekerja. Ketika kita menantikan janji Tuhan, Anda dan saya
Jangan bermalas-malas. Apa yang ada pada kita, lakukan dengan sungguh hati. Kita sudah melihat, itulah yang dilakukan oleh Elisa. PA yang 2 minggu lalu kita lihat itu. Minggu lalu juga kita ngelihat dari Yusuf. Dia di penjara, dia ada di rumah Potifar, dia bekerja dengan tekun. Dia ada di dalam penjara, dia bekerja dengan tekun. Sambil menantikan janji Tuhan. Tetap tekun bekerja, saudara-saudari. Kenapa? Karena ketika kita tekun bekerja, saudara, maka kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kita sedang menyatakan, saya anak Allah. Apa yang terjadi sama saya bukan tentang saya. Sebab itu saya tetap bisa memberikan yang terbaik. Saya tetap bisa menunjukkan karakter anak Allah, saudara. Anda melihat semuanya kebenaran ini, saudara. Dia menanti janji Tuhan. Kita harus butuh firman Tuhan. Semakin Anda dan saya baca firman, renungan firman, maka Anda akan semakin kuat. Anda semakin memiliki keyakinan akan janji Allah. Dan karena janji inilah kita bisa bersyukur. Tapi jangan bersyukur sendiri. Ketika punya masalah, punya tekanan, nanti janji Tuhan. Kalau sendiri, kita bisa diserang. Iblis maunya kita, udahlah, gak usah rame-rame. Kamu sedang punya masalah, udah menyendiri aja di kamar. Kita akhirnya bersedih-sedihan. Saudara, jangan. Walaupun kayak malas ketemu orang, walaupun malas berkumpul, walaupun malas berkersel, tetap pergi, saudara. Mulai bersyukur dengan orang percaya, di situ ada kekuatan Tuhan, ada janji Tuhan dinyatakan, saudara-saudari. Kemudian ketika Anda janjikan Tuhan, menantikan janji firman Tuhan, tetap cari tuntunannya. Dan satu tuntunannya adalah kita peduli dengan orang lain. Jangan terperangkap kepada diri sendiri, karena persoalan kita Tuhan yang beresin, kita tetap bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Tetap tekun bekerja. Kalau ada masalah selama menanti janji Tuhan, jangan itu bikin lumpuh kita, tapi terus lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu ubah pola pikir kita, cara lihat kita. Kita ini anak. Sebagai anak tenang aja, janji itu warisan. Jadi kalau kita nanti, tenang, kita nantikan dengan suatu kepastian. Lalu kemudian hidup ini adalah tentang Tuhan. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus jadi nggak percaya? 1 Petrus itu katakan bahwa kita ini, saudara-saudari, bukan hanya umat kepunyaannya sendiri, tetapi untuk menjadi saksi, memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keberadaan Anda dan saya adalah untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Janji-janji Tuhan adalah suatu kepastian dan akan membuat Anda dan saya melihat keajaiban Tuhan. Sehingga kita bisa bersaksi dan menceritakan kepada banyak orang. Amin, saudara-saudari. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan pasti digenapin. Pasti, saudara. Bahkan itu sudah diwariskan kepada kita. Itu hak kita. Jangan mundur dari itu. Amin. Saudara diberkati. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Segala hormat, pujian, syukur kami berikan kepadamu, Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Dan kami mulai mengerti. Dan biar Roh Kudus ingatkan terus, kami bisa lakukan. Kami bisa ubah pola pikir kami. Kami ini adalah anak. Kalau anak, maka janji-janji Tuhan itu juga suatu warisan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami bersyukur juga di antara para umat-Mu, anak-anak-Mu yang lain, Tuhan. Karena ini terlalu luar biasa. Kami harus membagikan, kami harus share, kami harus ceritakan kepada semua orang sehingga semakin banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi jadi lesu, letih, lemah, bahkan melari dari Tuhan. Tapi ketika mereka menantikan Tuhan, justru iman kami, percaya kami harus semakin kuat. Peduli kami kepada orang lain harus semakin lebih lagi. Dan juga Tuhan, ketekunan kami harus semakin lebih giat lagi, Tuhan. Karena hidup kami adalah pergumulan kami, kebutuhan kami adalah tentang kuasa Tuhan. Tentang kegenapan daripada janji-janji-Mu dan firman-Mu. Terima kasih. Ini umat-Mu, berkati. Sebab kami semua adalah tentang Engkau. Kami pasti melihat janji Tuhan di hidup kami digenapin.
dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Anda yang yakin, yang percaya, yang dikatakan oleh Roh Kudus, firman ini untuk Anda, katakan dengan iman dan terima. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.